Ya, semangat pagi adik-adik. Kali ini saya akan membahas 25 soal latihan ulangan transformasi. Ya, langsung aja kita lihat soalnya. Ya, transformasi Y sama dengan fx dengan menggeser 3 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas adalah, ya, transformasi yang dimaksud adalah 3 satuan ke kiri berarti min 3 dan 8 satuan ke atas berarti 8. Nah, maka rumusnya Y sama dengan Fx akan berubah menjadi Y dikurangi ini ya, dikurangi 8 sama dengan Fx dikurangi dengan min 3. Ya, gitu ya. Sehingga Y min 8 sama dengan Fx ditambah 3. Jadi Y sama dengan Fx ditambah 3 lalu ditambah 8. Nah, jawabannya begini. Ya, kita lanjut soal yang kedua. Oke. Hmm. Persamaan garis pergeseran horizontal dua satuan ke kiri. Nah, berarti translasi yang dimaksud adalah dua satuan ke kiri min 2 dan pergeseran vertikal dua satuan ke atas 2 ya. Samaan bayangannya apa ya? Nah, ini kita misalkan AB gitu ya. Tadinya garisnya adalah Y sama dengan 2X min 6. Maka hasilnya adalah Y min B sama dengan 2 kali X min A dikurang 6. Begitu rumusnya ya. Y minus B. Nah, masukkan B-nya yaitu 2. 2 kali X min A. A-nya adalah minus 2 sehingga jadi plus 2. Ya, terus kurang 6. Nah, lalu kita sederhanakan. Ini kali ini 2X, ini kali ini plus 4 kurang 6. Nah, sehingga Y sama dengan 2X min plus 4 min 6 lalu tambah 2 ya. Ini pindahkan ke kanan ya. Sehingga Y sama dengan 2X. Begitu ya. Jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Hmm. Grafik digeser sejauh 6 satuan ke kanan, maka hasil translasinya. Nah, berarti ini translasi yang dimaksud 6 satuan ke kanan. Ya, translasi horizontal. Nah, ini berarti apa? A, koma 0 gitu ya. A, koma B ya. Lengkapnya A, koma B ya. Saya tulis lengkap aja. AB. Nah, maka bayangannya jadi apa? Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. Hasilnya akan menjadi Y min B sama dengan X min A pangkat 2 ditambah 3 kali X min A. Gitu ya. Y min B-nya adalah berapa? 0. Ya. Lalu X dikurang A. A-nya adalah 6 ya. 6 pangkat 2 ditambah 3 kali X min 6. Nah, lalu kita sederhanakan. Y sama dengan X kuadrat min 12X ditambah 36 plus 3X min 18. Nah, sehingga Y sama dengan X kuadrat min 9X ditambah 18. Gitu ya, ini jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, oke. Pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang benar. Mana pernyataan yang benar ya? Perhatikan gambar berikut. Berwarna merah adalah fungsi asal. Nama ini fx ya. Sebagai fungsi asal. Sedangkan berwarna hijau merupakan hasil transformasi. Nah, berarti ini si gx-nya. Berarti ini merupakan translasi gitu ya. Pergeseran 5 satuan ke kanan ya. Oke, translasinya berarti 5 0 gitu ya. Fungsi F adalah, nah F-nya coba kita lihat ya, puncaknya di 0,0 ya. Maka Y sama dengan AX kuadrat gitu bentuknya ya. AX kuadrat. Nah dia melalui apa aja coba. Melalui 2,4 ya. Perhatikan 2,4 ini ya. Dia melewati 2,4. 2,4. Nah kita masukkan
Ganti Y dengan 4. 4 sama dengan, masukkan X, ganti X dengan 2. Ya, gitu. 4 sama dengan 4A. Nah, sehingga A sama dengan 1. Nah, berarti persamaannya Y sama dengan X kuadrat. Nah, inilah fungsi dari si fx ya. X kuadrat ya. Fungsi yang berwarna merah ini adalah fx sama dengan X kuadrat. Ya, berarti pernyataan satu benar ya. Terus pernyataan dua apakah benar? Satu benar. Dia digeser 5 satuan ke kanan. Ya, maka X-nya dikurangi 5. Nah, berarti ini benar juga ya. Jadi kalau ada Y sama dengan X kuadrat digeser 5 nol, maka bayangannya akan menjadi Y min 0 sama dengan X min 5 pangkat 2 gitu ya. Sehingga Y sama dengan X min 5 pangkat 2. Nah, itulah fungsi GX ya. Oke, ini fungsi GX-nya. X min 5 pangkat 2 ya. Oke, ini saya tulis X min 5 pangkat 2 fx sama dengan X kuadrat. Pernyataan 2 benar. Fx mengalami pergeseran 5 satuan ke kanan. Nah, ini benar ini ya. Fx mengalami pergeseran 5 satuan ke kiri. Nah, ini salah ini ya. Tidak mengalami pergeseran ini salah ya. Jadi yang betul adalah 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Menjadi, nah, jadi Y sama dengan 3 pangkat X ditambah 4, lalu menjadi Y sama dengan 3 pangkat X ditambah 2 plus 6 ya. Nah, ini kan sama aja dengan 3 pangkat X min ya min 2 gitu ya ditambah 4 plus 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai metode saya ya. Jadi ini 3 pangkat X min 2 tambah 4 gitu ya. Nah, berarti translasi yang terjadi adalah ya berapa ini? Min 2 ya. 2 satuan ke kiri gitu ya. 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas gitu ya. Maka translasi yang terjadi adalah min 2, 2 gitu ya. Artinya apa? 2 ke kiri gitu ya. 2 ke kiri dan 2 ke atas gitu ya. 2 ke kiri, 2 ke atas ya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Soal berikutnya, ya melalui dapat dibuat garis. Apabila garis itu direfleksi horizontal, refleksi horizontal berarti X-nya yang berubah ya. Refleksi terhadap sumbu sumbu Y ya. Jadi min 2,3 dan 4, min 5 direfleksi terhadap sumbu Y gitu ya. Kalau refleksi sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Jadi horizontalnya X-nya yang berubah. Nah, dari min 2 berubah menjadi 2 gitu ya. Sedangkan si Y-nya tetap 3. Nah, gitu ya. Terus yang ini refleksi sumbu Y 4 berubah menjadi min 4. Nah, sedangkan si Y yaitu min 5 ya tetap min 5. Nah, gitu ya. Nah, terus yang ditanya adalah maka persamaan hasil refleksi. Nah, persamaan dari garis ini ya. Ada berbagai macam cara mencarinya. Nah, salah satunya begini ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini anggap aja ini X1 ya. Ya, ini X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, berarti tinggal dimasukkan min 5 ya min 5 min 3 gitu ya. Nah, per min 4 2 ya. Min 4 kurang 2 gitu ya. Jadinya min 8 per min 6. Sehingga jadi 3 per 4 ya. 4 per 3 sorry. Ya 4 per 3. Nah sehingga rumus persamaan garis yang terjadi Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Y min. Nah Y1-nya masukkan yaitu 3.
gradiennya yang ini 4/3, lalu X dikurang X1. Nah, X1-nya yang ini ya. 2 ya. Oke, nah lanjut. Kita tulis di sini aja. Ini 3-nya kalikan ke situ ya. Oke, nah gitu. Sehingga jadinya 3Y-9 sama dengan, sedangkan 4-nya kita kalikan ke sini ya. 4X dikurang 8. Nah, udah jadinya apa nih? 3Y-4X lalu dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi begitu jawabannya. Ini boleh kita kali dengan 2 ya. Kalau optionnya nggak ada. Sehingga 6Y-8X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, saya rasa jawabannya yang ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di refleksi vertikal. Oke, terhadap fungsi. Oke, refleksi vertikal. X merupakan refleksi. Fungsi GX merupakan refleksi vertikal terhadap. Oke, GX-nya apa? Refleksi vertikal berarti yang berubah Y. Ya, berarti kalau ada fx sama dengan min 4 x min 5 pangkat 2 min 9 direfleksi vertikal maksudnya refleksi terhadap sumbu X gitu ya. Nah, sumbu X. Kalau refleksi sumbu X maka Y-nya berubah menjadi ini kita ganti aja dengan Y ya supaya Y ya. Jadi Y berubah menjadi min Y. Nah, gitu ya. Ciri dari refleksi vertikal ya. Y berubah menjadi min Y. Nah, sehingga ini menjadi apa bayangannya? Min Y sama dengan min 4 X min 5 kuadrat dikurang 9. Nah, semua ruas kita kali dengan min 1. Sehingga jadinya Y sama dengan 4 X min 5 kuadrat ditambah 9. Nah, jadi jawabannya begini ya. Nah, jawabannya. Ya, ini jawabannya ya. GX sama dengan 4 X min 5 kuadrat tambah 9. Ya, oke. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat berikut merupakan hasil refleksi vertikal dari fungsi kuadrat. Oke. Kalau refleksi vertikal berarti fungsi aslinya begini ya. Nah, ini puncaknya berapa nih? Di 4 ya. Nah, berarti fungsi yang asli puncaknya ada di mana? Di min 4 ya. Jadi puncak aslinya adalah 0, min 4 gitu ya. Nih. Terus ini 2 ya. Oke, 2 ini min 2. Nah, jadi fungsi yang asli begitu dia. Direfleksi terhadap sumbu X, refleksi vertikal ya. Jadi ini fungsi kuadrat yang asli. Puncaknya 0, min 4. Jadi rumusnya Y sama dengan A, X min X puncak pangkat 2 ditambah dengan Y puncak gitu ya. Y sama dengan A, X dikurang. Nah, X puncaknya berapa? 0 ya, 0, sorry ya, 0 ya. Nah, berarti 0 pangkat 2 ditambah dengan Y puncak. Y puncaknya min 4. Ya, oke. Y sama dengan A, X kuadrat dikurang 4 gitu ya. Nah, berapa A-nya? Kita masukkan salah satu titik ini 2,0 atau min 2,0. Nah, misalnya saya pilih 2,0 ya. Ganti Y dengan 0, maka 0 sama dengan A kali ganti X dengan 2, 2 kuadrat dikurang 4. Nah, ini 4-nya pindah ke kiri, jadi 4 sama dengan A kali 4. Nah, dari sini dapatlah A sama dengan 1. Sehingga grafik fungsi kuadrat yang kita cari adalah X kuadrat dikurang 4. Ya, karena A bernilai 1. Nah, mana dia? Yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Hmm. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu Y, maka X berubah menjadi min X gitu ya. X berubah menjadi min X. Sehingga jadinya Y sama dengan 2 pangkat. 2 kali min X ditambah 1 min 3. Sehingga Y sama dengan 2 pangkat min 2X ditambah 1 min 3. Ya, ya, oke. Refleksi vertikal.
terhadap sumbu Y. Horizontal, refleksi horizontal ini ya, terhadap sumbu Y. X berubah menjadi min X ya. Udah betul ya? Oke, silakan dicari jawabannya. Lanjut lagi nomor berikutnya. Grafik tersebut adalah hasil transformasi. Oke, itu hasilnya ya. Jenis transformasi yang dilakukan adalah, nah, oke, perhatikan ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan A, X dikurangi X puncak pangkat 2 ditambah dengan Y puncak. Nah, yang mana di sini X puncaknya sama dengan ini ya, 1, ini X puncak, sedangkan ini menyatakan Y puncak gitu ya. Ya, X puncaknya adalah berapa? 1. Y puncaknya berapa? Min 3 ya, minnya masuk ya, min 3. Nah, berarti puncaknya di sini berapa? 1,-3. Nah, gitu ya, puncak. Mana 1,-3? Kalau ini fungsi hasil transformasi, yaitu puncaknya 1,3. Nah, sedangkan fungsi aslinya 1,-3. 1,-3. Nah, di sini dia min 3. Nah, ini ya. Ini P aksennya, ini P mula-mula gitu ya. Nah, berarti kira-kira grafik mula-mulanya begini ya. Nah, berarti ini refleksi apa nih? Iya, refleksi vertikal berarti ya. Oke, ini berarti refleksi terhadap sumbu sumbu X ya. Nih, sumbu X sebagai cermin ya. Itu sama artinya dengan refleksi vertikal ya. Ya, karena yang berubah Y-nya yang berubah ya. X-nya tetap itu disebut refleksi vertikal. Nah, ini dia ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Hmm. Fungsi fx mengalami dilatasi sehingga menjadi gx. Nah, jadi fx itu dilakukan dilatasi sehingga menjadi f sepertiga x gitu ya. Gx sehingga menjadi ya gx-nya adalah hasilnya ya. Yang mana gx-nya adalah yang ini. Nah, berarti ini sama aja dengan f eh, x per 3 gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan f x per k gitu ya. Nah, karena X-nya yang dibagi berarti ini tergolong refleksi apa? X-nya yang berubah ya. Refleksi horizontal ya. Oke. Jadi sorry, dilatasi ya, bukan refleksi ya. X yang berubah. eh jadi sorry, apa? Dilatasi gitu ya. Oke. Dilatasi horizontal ya. Horizontal. Dengan K. Ya, K sama dengan, nah K-nya berapa? Ini ya. K, nah K itu di bawahnya per ya. Ya ini berarti K-nya 3 ya. K-nya 3. Ya faktor skala 3 ya. Nah terus ya dia makin besar ya. Ukurannya makin besar ya. Berarti dia membesar gitu ya. Membesar ya. Oke. Jadi dilatasi horizontal ya. Membesar secara horizontal gitu ya. Membesar secara horizontal dengan faktor skala 3 gitu ya. Oke, nah ini skalanya 3 ya, membesar, skala 3 gitu ya. Kita lanjut berikutnya, ya, jadi grafik transformasi yang dilakukan adalah, nah oke, kalau kita perhatikan bentuk yang ini ya, Y sama dengan, ini boleh kita tulis 2X pangkat 2 dikurang 3 kali 2X kurang 5 ya. Nah, coba cek perubahan yang terjadi. Nah, di sini kan mula-mula X ya. Terus berubah menjadi 2X gitu ya. Nah, ini 3X terus berubah menjadi apa? 3 kali 2X gitu ya. Nah, jadi intinya si X-nya ini berubah menjadi X 2X ya. Nah, ini boleh kita tulis Y sama dengan X per setengah gitu ya. X per setengah pangkat 2 dikurang 3 kali X per setengah gitu ya.
dikurang 5. Nah, ini namanya apa? Dilatasi gitu ya. Dilatasi eh horizontal ya. Sorry, horizontal. Ya, horizontal ya. Dilatasi horizontal. Karena X-nya yang berubah ya. Horizontal. Jadi dia grafiknya apa berubah ke arah kiri kanan begitu ya. Dilatasi horizontal. Dengan skala, ya, skalanya adalah setengah gitu ya. Skalanya adalah yang ini ya, yang di bawah X ya, di bawah X. Ya, dilatasi horizontal sering juga disebut dilatasi sejajar sumbu X gitu ya. Oke, dilatasi sejajar sumbu X ya. Oke, dengan skala setengah ya. Oke, saya rasa yang ini ya. Dilatasi sejajar sumbu X dengan skala setengah ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. AX menggambarkan jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam kilometer, interval yang diperlukan dalam jam. Apabila grafik tersebut mengalami dilatasi vertikal, BX sama dengan 3A, maka menunjukkan hubungan tersebut adalah. Ya, kalau dilatasi vertikal berarti yang berubah adalah eh, si X-nya, apa Y-nya yang berubah ya. Ya, ini X ya, X-nya tetap ya, X ya. Ada AX gitu ya, ada BX gitu ya. Nah, ya, kita tinjau dua-duanya ya. Nah, titik yang ini apa? X-nya 0, Y-nya 0 ya. 0, 0 gitu ya. Nah, terus tinggal dikali 3 aja. Jadi 0 ini kalau dikali 3 jadi berapa? 0 gitu ya. Oke, terus titik yang B ya. Lihat titik yang B ya. Titik B berapa ini? 4,4 ya. 4,4. Nah, terus dikali 3 gitu ya. Dikali 3. Nah, ini kali 3 maka dia jadi 12 ya. 12. Terus titik yang ini berapa? 6,4 ya. Iya, 6,4. Nah, terus si 4-nya ini kali 12, kali 3 ya. Oke, kali 3 ya, karena K-nya 3. Berarti jadi 12 ya. Terus titik yang ini ya, berapa? 10,8 ya. Oke, berarti 10,8. Nah, terus si 8-nya ini kali 3. Nah, sehingga jadinya 24 ya. Ya, oke. Nah, terus yang terakhir 14 koma berapa? Koma 4 ya. 14,4. Ya, terus si 4-nya ini kali 3 maka jadi 12. Nah, gitu ya. Oke. Jadi mana jawabannya kalau begitu? Ada lihat tabel yang mengandung X dan mengandung BX gitu ya. AX-nya nggak diperhatikan. Nah, mana dia? Ya, silakan cari ya. 14, 12. Apakah ini dia? Coba cek 00, 4, 12, 6, 12. Iya. Terus 10, 24, 14, 12. Ya, saya rasa ini cocok ya. Jadi yang biru ini jawabnya. Hmm. Oke, Dede? Ya, oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut soal berikutnya. Amati grafik fungsi kuadrat berikut. Apabila grafik fungsi kuadrat tersebut mengalami dilatasi horizontal, faktor skala setengah, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah apa? Ini 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 ya. Nah, ini puncaknya di 3,0. Puncak 3,0. Ya. Terus kalau horizontal, faktor skala setengah ya. Dilatasi horizontal, faktor skala setengah. Nah, maka dia mengecil ya. Mengecil jadi, mana ini ya. Di sini jadinya ya. Titiknya mula-mula puncaknya di sini. Berubah jadi di sini ya. Karena setengah kali setengah gitu ya. Berapa di sini? 3/2 ya. 3/2 gitu ya. Sedangkan ini tetap ya.
Tetap, nah gitu ya. Tetap. Oke, kalau digambar begitu ya. Nah, sehingga grafik yang ini memiliki puncak P aksen yaitu sorry ini 3/2,0 ya. 3/2,0. Terus dulu deh. Hmm, iya. Nah, di sini dia, sini ya. Oke, ini 3/2,0. Ya, ini si P, ini P aksen gitu ya. Setelah dilakukan dilatasi horizontal ya dengan faktor skala setengah ya. Nah, sehingga jadinya 3/2,0 ya. Nah, persamaannya gimana? Y sama dengan X min 3/2 ditambah dengan 0 ya. Jadi rumusnya Y sama dengan X min X puncak pangkat 2 ditambah dengan Y puncak gitu ya. Ya, yang mana X puncaknya yang ini ya, X puncak, terus ini yang Y puncak. Nah, terus kita cari A dari mana? Dari ini ya, dari 0,9 ini ya. Dia melewati 0,9. Nah, sehingga ganti Y dengan 9. A kali 9 dikurang 3/2 pangkat 2 gitu ya. 9 sama dengan ini jadinya apa? 18 ya. 18 kurang 3/2 ya. Pangkat 2. Nah, sehingga jadinya 9 sama dengan A kali 16, 15/2. Ntar dulu, agak jelek angkanya nih ya. Coba kita cari ininya dulu, fungsi yang awalnya dulu deh. Hasilnya jelek ya. Ini 3 ya, ini 9 ya. Nah, jadi fungsi mula-mula Y sama dengan X dikurang 3 pangkat 2 ditambah 0 gitu ya. Karena puncaknya 3,0. Nah, lalu ini, oh ini A-nya kita cari ya. Dia melewati 0,9. Nah, berarti ganti Y dengan 9. Hmm. Ya, maka sebentar dulu. Maka ini akan menjadi 9 sama dengan A kali 0 dikurangi 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, berarti 9 sama dengan 9A. Nah, berarti A sama dengan 1. Sehingga ini persamaannya Y sama dengan X min 3 kuadrat gitu ya. Karena A-nya 1. Ini kita jabarkan jadi Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 9 ya. Nah, lalu didilatasi dengan faktor skala setengah. Dilatasi horizontal ya. Horizontal berarti X-nya berubah. X per setengah gitu ya. Nah, pangkat 2 min 6 kali X per setengah gitu ya. Ditambah 9. Nah, sehingga Y sama dengan 4 X kuadrat min 12 X ditambah 9 gitu ya. Ya, mana dia? Ini kali ya. Oke. Oh, bukan yang itu ya. Oke, silakan dicari jawabannya. Tambah 9 ya. Nah, selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Oke. Dilatasi sejajar sumbu Y. Dilatasi ya. Perbesaran sejajar sumbu Y. Ya. Faktor skala sepertiga ya. Sejajar sumbu Y. Berarti perbesarannya sejajar sumbu Y. Berarti vertikal dia ya. Sejajar sumbu Y. Berarti perbesarannya ke atas dan ke bawah. Karena sejajar sumbu Y. Nah, berarti yang berubah adalah Y-nya. Maka caranya adalah ini Y per K sama dengan 9 pangkat X ditambah 12 gitu ya. Yang mana K-nya adalah sepertiga. Berarti Y per sepertiga sama dengan 9X ditambah 12. Nah, sehingga Y sama dengan sepertiga 9 pangkat X ditambah 12 gitu ya. Nah, masih bisa disederhanakan. Ini berarti Y sama dengan 9 pangkat X dibagi 3 ditambah 12/3 gitu ya.
Sehingga Y sama dengan, nah ini jadikan 3 pangkat. Boleh 3 pangkat 2X dibagi 3 pangkat 1 plus 4. Sehingga jadinya Y sama dengan 3 pangkat 2X min 1 plus 4. Nah gitu ya. Oke. Nah jadi jawabannya begitu. Kita lanjut soal berikutnya. Rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat. Maksudnya titik pusat ini apa? 0,0 ya. Titik pusat koordinat. Bayangannya apa ya? Nah, oke. Nah, Adik cari XY-nya dengan menggunakan rumus cos alfa ya, sin alfa min sin alfa cos alfa. Nah, terus dikalikan dengan X aksen Y aksen gitu ya. Nah, ini matriks rotasi untuk mencari XY gitu ya. Nah, sekarang dirotasi searah jarum jam 90 derajat. Oh, berarti alfanya negatif 90 derajat. Nah, cos min 90 derajat itu sama dengan cos 90 derajat. Ya, sama dengan 0. Sedangkan sin min 90 derajat sama dengan min. Sin 90 derajat sama dengan min 1. Nah, sehingga XY-nya menjadi ini 0, 0 gitu ya. Sin alfa, nah ini jadi berapa nih? Min 1 ya. Oke, min 1. Sedangkan ini jadi min min 1 gitu ya. Terus dikali dengan X aksen, Y aksen. Ya, ini 0, min 1, 1, 0. Oke, kali X aksen, Y aksen. Ya, kalikan matriknya 0 kali X aksen, yaitu 0. Min 1 kali Y aksen, berarti min Y aksen. 1 kali X aksen ditambah 0. Nah, sehingga jadinya min Y aksen, X aksen gitu ya. Nah, berarti garis Y sama dengan X ditambah 7. Garis yang ini. Nah, bayangannya menjadi apa tadi? X ya. X-nya diganti jadi apa X-nya? Diganti jadi ini ya. Min Y ya. Jadi min Y. Nah, berarti sedangkan Y diganti jadi apa? Y berubah menjadi X aksen gitu ya. Nah, berarti X aksen sama dengan min Y aksen ditambah 7 gitu ya. Sehingga aksennya boleh dihilangkan. No problem. Bentuknya nanti X aksen ditambah Y min 7 sama dengan 0 ya. Nah, ini boleh ditulis X ditambah Y min 7 sama dengan 0 gitu ya. Apakah sudah ada? Oke. Atau boleh juga begini ya. Kali minus semua ya. Kali minus min X kurang Y minus double. Sebentar dulu. Mungkin jawabannya sudah ada kali. Coba sebentar. Nggak usah dikali minus ya. Udah ada jawabannya. Udah ya. Oke, ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, rotasi. Ini rotasi 60 derajat. Ya, mirip seperti tadi. XY sama dengan uh, cos 60. Ya, sin 60 min sin 60 cos 60 ya. Kali X aksen, Y aksen ya. Ya, cos 60 itu setengah, sin 60 setengah akar 3. Nah, ini min setengah akar 3. Ini setengah. Lalu dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Nah, sehingga XY menjadi, kalikan matriksnya ya. Setengah kali X aksen berarti setengah X aksen. Setengah akar 3 kali Y aksen. Plus setengah akar 3 Y aksen gitu ya. Nah, ini dikalikan juga min setengah akar 3 X aksen ditambah setengah kali Y aksen. Nah, dah tinggal disubstitusi ya. Y sama dengan X min 3. Maka hasilnya Y diganti dengan ini. Min sepertiga akar 3 X aksen ditambah setengah Y aksen. Sama dengan X diganti jadi ini.
setengah X aksen ditambah setengah akar 3 Y aksen dikurang 3 ya. Nah terus Y-nya kita kumpulkan kemana? Ke kiri aja ya. Ke kiri boleh. Atau kali kali berapa dulu nih? Oh ini keliru, ini bukan setengah, sepertiga setengahnya. Kali dua dulu semua ya. Biar bentuknya cakep. Kali dua berarti min akar 3X. Aksennya boleh nggak ditulis ya? Sama dengan X ditambah akar 3Y min 6 ya. Semua dikali dua. Nah terus dibentuk seperti pada pilihan ya. Pindahkan semua ke kiri. Ya, oke. Nah, berarti Y dikurang akar 3Y min akar 3X dikurangi X tambah 6 sama dengan 0. Ini 1 min akar 3Y gitu ya. Terus dikurang 1 plus akar 3X gitu ya. Ditambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, gitu ya. Min 1 kali X jadi min X gitu ya. Min 1 kali akar 3 kali X min akar 3. Nah, dah jawabannya begitu. Apakah ada? Apakah yang ini? Ya, ini ya. 1 min akar 3Y min 1 tambah akar 3. Ya, oke. Ya, kita lihat soal berikutnya. Eh, Soal berikutnya. Nah, ini dia. Apabila fungsi kuadrat tersebut dirotasi 90 derajat searah jarum jam, maka koordinat titik balik minimum. Nanti titik balik minimumnya berapa nih? Min 2, di sini min 1. Nah, berarti puncaknya adalah min 2, min 1. Nah, dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, berarti alfanya min 90 derajat. Nah, jadi rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 derajat min sin min 90 derajat. Terus di sini sin min 90 derajat cos min 90 derajat gitu ya. Terus dikali dengan titik puncaknya yang ini ya. Min 2 min 1. Ya, sehingga jadinya ini 0 0 gitu ya. Sedangkan ini min 1 ini 1. Nah, kali min 2 min 1 ya. Oke, kita kalikan 0 kali min 2 0 ya. 1 kali min 1 min 1. Terus min 1 kali min 2 2. Terus 0 dikali min 1 0 ya. Plus 0. Nah, sehingga jadinya min 1, 2 gitu ya. Atau boleh ditulis min 1,2 gitu ya. Nah, ini jawabannya ya. Min 1,2. Nah, dari gambar sebetulnya bisa kita analisis juga ya. Nah, ini dirotasi sekarang 90 derajat searah putaran jam. Nah, jadi muternya begitu ya. Nah, kerak. Nah, gitu dia. Gitu. Nah, ya. Jadi nggak usah pakai rumus juga nggak apa-apa ya. Tuh rotasinya begitu ya. 90 derajat. Nah, ini dia. Jadi berapa? Min 1,2. Ya, ini min 1 ya. Ini 2. Nah, gitu ya. Sama hasilnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Rotasi sudah. Di rotasi 180 derajat terhadap titik asal. Oke. Nah, kalau rotasi seperti tadi ya, X, Y sama dengan cos 180 sin 180 min sin 180 cos 180 dikali X aksen Y aksen gitu ya. Nah ini jadinya min 1 0 0 min 1 dikali dengan X aksen Y aksen. Sehingga XY sama dengan kita kalikan matriksnya ya. Min 1 kali X aksen min X aksen. 0 dikali dengan Y aksen jadi plus 0. 0 kali X aksen jadi 0. Min 1 kali Y aksen jadi min Y aksen. Sehingga jadinya min X aksen
min Y aksen. Nah, berarti si X diganti menjadi apa? Menjadi min X aksen gitu ya. Sedangkan Y diganti menjadi min Y aksen. Ya, kita lihat persamaan parabolanya. Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6. Nah, sehingga hasilnya Y berubah menjadi min Y aksen. Min Y aksen sama dengan X berubah menjadi min X aksen. K2 ditambah min X aksen lalu dikurang 6. Aksennya boleh nggak ditulis? Hilangkan saja. Ini kalau min dikuadratkan jadi positif. Nah, oke. Nah, terus ruas kiri dan ruas kanan dikali dengan min 1. Y sama dengan min X kuadrat tambah X ditambah 6. Nah, gitu ya. Mana dia? Ini dia ya. Oke, berikutnya kita lihat soal berikutnya. Oke. Dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, oke. Maka hasil rotasi tersebut adalah ya. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Searah jarum jam ya. Di situ berarti alfa sama dengan min 90 derajat. Ya, di situ berarti cos alfa sama dengan cos min 90 derajat. Nah, ini sama dengan min sorry nggak ada minnya. Sama dengan cos 90. Ya, sama dengan 0. Sedangkan sin 90 derajat ya. Oh, sin alfa ya. Sorry, ada minnya ya. Sin alfa sama dengan sin min 90 sama dengan min sin 90 sama dengan min 1 gitu ya. Nah, sehingga XY bisa kita cari dengan rumus cos alfa. Nah, di sini sin alfa min sin alfa cos alfa. Nah, terus dikali dengan X aksen Y aksen gitu ya. Cos alfa sudah kita hitung tadi yaitu 0. Nah, ini 0, 0 ya. Sin alfa sudah kita hitung tadi min 1. Nah, ini min 1, ini berarti plus 1 ya. Dikali dengan X aksen, Y aksen. Kita kalikan 0 kali X aksen jadi 0. Min 1 kali Y aksen jadi min Y aksen. 1 kali X aksen jadi X aksen. 0 dikali dengan Y aksen jadi plus 0. Nah, sehingga jadinya min Y aksen, X aksen gitu ya. Nah, itulah X, Y. Nah, jadi X diganti dengan min Y aksen. Ya, kita tulis dulu Y sama dengan 3 kali 3 pangkat X. Nah, maka hasilnya ganti si X menjadi min Y aksen. Dan ganti Y menjadi X aksen. Gitu ya. Oke, X aksen sama dengan 3 kali 3 pangkat min Y aksen. Nah, aksennya boleh dihilangkan. Sehingga 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat min Y. Gitu ya. Oke. Hmm. Ya, oke, saya rasa udah. Atau boleh ditulis begini ya. X sama dengan 3 pangkat 1 min Y juga boleh ya. Ini kan 3 pangkat 1 ya. Nah, boleh ditulis begini. Kalau nggak ada pilihan begini, boleh ditulis begini. 3 pangkat min Y dikurang 1. Nah, boleh juga gini ya. Oke. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Hmm, ya. Refleksi horizontal ya. Nah, ini transformasinya banyak ini ya. Y sama dengan setengah X ditambah 3 refleksi horizontal. Refleksi horizontal itu berarti apa? Sumbu apa berarti? Refleksi horizontal berarti yang berubah adalah horizontalnya. Kiri kanannya berubah. X-nya berubah. Karena X yang berubah berarti ini refleksinya adalah refleksi sumbu Y gitu ya. Refleksi sumbu Y. Yang berubah adalah X-nya. Ya, X berubah menjadi min X gitu ya. Y sama dengan setengah min X ditambah 3. Nah, dah saya kasih penekanan di sini. X-nya berubah menjadi min X gitu ya. Itulah refleksi horizontal.
Nah, oke, kita permanis bentuknya sehingga ini jadinya Y sama dengan ya Y sama dengan min setengah X ditambah 3. Nah, lalu dilakukan pergeseran vertikal 4 satuan. Jadi Y sama dengan min setengah X ditambah 3. Ya, dilakukan translasi 0 min 4 gitu ya. 4 satuan ke bawah. Nah, jadi dia negatif. Nah, maka ini Y, jadi Y-nya yang berubah ya. Y-nya dikurangi dengan min 4 gitu ya. Y dikurang min 4. Sama dengan, nah yang lainnya tetap ya. Min setengah X ditambah 3. Berarti Y ditambah 4 sama dengan min setengah X ditambah 3. Nah, sehingga Y sama dengan min setengah X ditambah 1. Ya, 3 kurang 4. Oh, min 1 harusnya ya. Harusnya min 1 ya. Nah, gitu ya. Min setengah X min 1. Oh, nggak ada bentuknya begitu ya. Oke, kalau nggak ada bentuknya, kali 2 semua ya. 2 Y sama dengan min X min 2 ya. Kali 2 semua. Terus pindahin ke kiri, jadilah dia X ditambah 2Y tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi bentuknya begini ya. X ditambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hmm. Oh, direfleksi terhadap sumbu Y. Ya, oke. Pertama, ini dimisalin Y sama dengan ya. Y sama dengan X pangkat 3 refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau refleksi sumbu Y berarti X-nya berubah. X-nya berubah menjadi min X gitu ya. Pangkat 3. Nah, ini saya kasih penekanan pakai warna biru. Nah, gitu ya. X berubah menjadi min X. Nah, kita rapikan. Kalau ini boleh kita tulis min X pangkat 3. Gitu ya. Lalu didilatasi vertikal faktor skala setengah. Nah, lalu Y sama dengan min X pangkat 3. Uh, skalanya setengah ya. Dilatasi vertikal ya. Vertikal. Jadi Y-nya kita bagi dengan setengah gitu ya. Maka hasilnya adalah Y dibagi setengah. Nah gitu ya. Sama dengan min X pangkat 3. Nah sehingga kali silang maka dapat Y sama dengan min setengah X pangkat 3. Nah gitu ya. Terus translasi 4 satuan ke atas dan 6 satuan ke kiri. Nah saya tulis di sini aja. Jadi Y sama dengan min setengah X pangkat 3. Lalu lakukan translasi 6 satuan ke kiri. Nah berarti min 6. Terus 4 satuan ke atas. Nah gitu ya. Maka hasilnya adalah Y-nya dikurangi dengan 4. Ya, Y-nya dikurangi 4. Sama dengan min setengah. Terus X-nya dikurang dengan min 6. Nah dikurang dengan min 6 jadi plus 6 gitu ya. Ya, kurang min 6 jadi plus 6 pangkat 3. Nah, jadinya begitu sehingga Y sama dengan min setengah X ditambah 6 pangkat 3. Nah, ini min 4-nya pindah ke kanan jadi plus 4. Nah, jadi jawabannya begini ya. Ya, oke, saya rasa sudah ya. Sini refleksi skala setengah sumbu Y. Ya, oke, kita lanjut soal berikutnya. Eh, Nah, ini panjang nih istilahnya. Oh, masih ada ya. Oke. Hmm. Mm-mm. Fungsi AX ditransformasi oleh translasi 1, 2. Nah, ya, coba kita ikuti ya. Jadi Y sama dengan AX dikurangi B. Lalu dilakukan translasi 1, 2. Nah, maka Y-nya dikurangi dengan 2. Sedangkan X dikurangi dengan 1. Nah, gitu ya. Ini ya dikurangi 1 ya. Kemudian direfleksi terhadap sumbu Y. Refleksi sumbu Y berarti yang berubah X gitu ya. Refleksi sumbu Y, X itu menjadi
min X. Nah, dapat ini Y min 2 sama dengan A X berubah menjadi min X. Ya, oke. Saya tulis dulu refleksi sumbu Y ya. Ya, biar lengkap ya. Ini sekarang refleksi sumbu Y. Nah, maka hasilnya akan menjadi Y min 2 sama dengan A min X dikurang 1. Nah, min B. Ya, oke. Itu refleksi. Selanjutnya didilatasi horizontal dengan faktor skala sepertiga. Dilatasi horizontal berarti yang berubah adalah X-nya. Nah, berarti di sini ganti X menjadi X dibagi sepertiga gitu ya. Atau boleh ditulis 3X. Jadi X-nya berubah menjadi 3X. Sehingga ini dilakukan dilatasi dengan K sama dengan sepertiga. Nah, sehingga hasilnya adalah Y min 2 sama dengan A min X, sorry, 3X gitu ya. Nah, X-nya berubah menjadi, lihat ya, X berubah menjadi 3X. 3X dikurang 1. Nah, min B. Ya, oke, sudah final ya. Tinggal kita sederhanakan. Y min 2 sama dengan, nah ini kita kalikan, min 3AX. Nah, terus ini kita kalikan, min A dikurang B. Oke, sehingga ini Y sama dengan min 3A X ya. Dikurangi A, dikurangi B, ditambah 2 gitu ya. Lalu kita bandingkan dengan ini ya. Nah, ini ibaratkan Y sama dengan gitu ya. Nah, Y sama dengan min 15X. Oke, min 15X. Terus ditambah 7. Nah, lalu kita bandingkan di situ. Ya, berarti min 3A sama dengan min 15. Min 3A sama dengan min 15. Nah, sehingga A sama dengan 5 gitu ya. Sedangkan yang ini sama dengan 7. Min A, min B plus 2 sama dengan 7. A sudah ada tadi 5. Ya, berarti ini min 5. Min B tambah 2 sama dengan 7. Ya, berarti ini min B, min 3 sama dengan 7. Nah, berarti min B sama dengan 10. Sehingga B sama dengan min 10. Ditanya A kurang B ya. A kurang B berarti 5 ditambah 10 ya. Nah, berarti jadi 15 ya. Nah, jadi jawabannya yang ini 15. Kita lanjut soal berikutnya. Iya. Oh, sudah. Gx sebagai hasil dari fx ya. Diketahui fx sama jika Gx sebagai hasil dari fx setelah mengalami refleksi terhadap sumbu horizontal. Kemudian translasi oleh 0,6. Selanjutnya dilatasi vertikal dengan skala 3/2. Maka Gx berapa? Ya. Wah, ini panjang ini ceritanya. Nah, pertama si fx itu dimisalkan Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 dikurang 4. Nah, pertama dilakukan refleksi sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu berarti sumbu X ya. Kalau refleksi sumbu X berarti Y-nya berubah. Ya, Y-nya berubah menjadi uh, min Y ya. Sumbu X ya. Nah, sehingga jadinya min Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 min 4. Nah, gitu ya. Y menjadi min Y. Selanjutnya translasi ya. Atau ini dibetulin dulu deh bentuknya. Nah, ini berarti Y sama dengan kali min semuanya ya. Min 2 pangkat X ditambah 1. Nah, ini juga kali min jadi plus 4. Nah, gitu ya. Selanjutnya Y sama dengan min 2 pangkat X ditambah 1 plus 4. Dilakukan translasi gitu ya. Translasi 0 min 6. Nah, di sini Y-nya berubah menjadi Y min
min 6 begitu ya. Y min min 6 berarti jadi plus 6. Sama dengan min 2 pangkat X ditambah 1 plus 4. Nah, sehingga Y sama dengan min 2 pangkat X tambah 1 minus 2. Ya, 4 dikurang 6 jadi 2. Nah, selanjutnya dia lakukan apa? Dilatasi vertikal dengan skala 3/2. Nah, dilatasi vertikal berarti yang berubah Y gitu ya. Nah, berarti ganti Y menjadi Y per gitu ya. Y per skala ya. 3/2. 3/2 ya. Oke, atau 2Y/3 gitu ya. Ya, atau biarin aja 3/2 ya. Y/3/2. Nah, berarti ini jadi apa? Setelah dilakukan uh, dilatasi, jadinya Y per Y per 3/2 ya sama dengan min 2 X ditambah 1 dikurang 2. Nah, ini kali silang ke situ ya. Sehingga Y sama dengan 3/2 min 2 pangkat X ditambah 1 minus 2. Nah, gitu ya. Ini boleh aja disederhanakan lagi sehingga Y sama dengan, nah ini kali ini jadi berapa? Min 3 kali 2 pangkat X tambah 1/2 gitu ya. Terus 3/2 kali min 2 berarti min 3. Nah, ini masih bisa disederhanakan min 3 kali 2 pangkat. Nah, ini kan duanya pangkat 1 ya. Nah, ntar pangkat ini dikurang dengan 1 ya. X tambah 1 dikurang 1. Nah, jadi begitu ya. Min 3. Nah, kalau belum ada jawabannya bisa dikeluarkan min 3. Min 3 2 pangkat X ditambah 1. Nah, gitu ya. Oke, saya rasa sudah jelas yang ini. Kita lanjut berikutnya. Nah, fungsi Y sama dengan fx mengalami transformasi sehingga, transformasi yang terjadi. Nah, ya. Jadi ini tafsir pertama ya, Y sama dengan fx ya. Bisa aja dia mengalami dilatasi dengan faktor skala setengah gitu ya. Oke. Nah, jadi K sama dengan setengah gitu ya. Maka Y sama dengan setengah fx gitu ya. Nah, ini dilatasi apa? Dilatasi secara vertikal gitu ya. Dilatasi vertikal. Ada dilatasinya. Translasi, refleksi, dilatasi dengan faktor skala ya. Skalanya setengah ya. Lalu dilanjutkan dengan apa? Ini X-nya berubah ya. Menjadi min X. Nah, berarti refleksi horizontal ya. Refleksi horizontal. Horizontal ya. Berarti refleksi horizontal adalah terhadap sumbu Y ya, refleksi sumbu Y. Sehingga hasilnya Y sama dengan setengah F min X gitu ya. Lalu dilakukan apa? Nah, ini min 5 berarti dia translasi ya. Translasi ya. 0,5 gitu ya. Nah, sehingga bayangannya Y min 5 sama dengan setengah F min X gitu ya. Nah, jadi mana dia? Refleksi vertikal harusnya enggak refleksi vertikal. Harusnya refleksi horizontal ya. Dilatasi faktor skala setengah. Nah, ini benar ya. Translasi vertikal ke bawah. Nah, ini benar vertikal ke bawah. Refleksi horizontal. Nah, ini benar ya. Dilatasi, translasi. Ya, Kalau yang ini refleksi horizontal benar. Dilatasi sejajar sumbu Y. Uh, enggak, ini salah. Oh, ini benar sejajar sumbu Y benar ya. Ini benar. Terus translasi vertikal ke atas 5 satuan. Nah, ini salah ini ya. Jangan ke atas ya, tapi sebentar. Ini harusnya ke atas betul ya. Oh, ini ke atas ya. 5 satuan ke atas ya, bukan ke bawah. Nah, berarti ini salah ya.
translasi vertikal ke bawah 5 satuan. Ini salah. Berarti ini benar ya. Hapus ya. Oke, jadi yang benar adalah yang ini ya, refleksi horizontal, benar ya. Terus dilatasi sejajar sumbu Y, benar ya. Dilatasinya yang ini ya. Dilatasi vertikal, vertikal atau sejajar ya sumbu Y gitu ya. Ya, terus translasi vertikal 5 satuan ke atas. Nah, ini dia ya. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang ini ya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Apakah masih ada? Oke, sudah selesai ya. Untuk video yang lainnya silakan cek di playlist transformasi geometri. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.